coba dilakukan orang rumah atau target yang bakal dia datangi itu percuma. Kedatangannya dia itu selalu ada, pertama angin, terus selalu ada angin, terus ada suara itu pasti dia mau datang. Woi kalian di mana? Woi kalian di mana? Dia lari gitu kan, lari nggak ada arah tujuannya, sampai dia ketemu ada sosok perempuan. Terus dia tanya, Mbak, tolong Mbak, jangan ngerjain saya Mbak, saya minta ampun, kata dia. Kasih tahu saya Mbak, rumah Bapak Kades ada di mana? Si perempuan ini bilang kayak gini, piye toh Mas, jare ini sampean goleki aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan di edisi Semarang malam ini masih ada cerita nih dari urban legend di salah satu desa yang ada di Jawa Tengah. Dan gue bilang cerita ini serem banget. Jadi sebelumnya kenalan dulu sama orang yang mau nyeritain ini. Di sebelah gue udah ada Mbak Rachel lagi. Halo Mbak. Halo. Nih lanjut cerita nih Mbak. Tadi kan Mbak Rachel udah nyeritain yang rumahnya. Sekarang mau nyeritain salah satu urban legend yang ada di salah satu desa yang ada di Jawa Tengah. Nggak mau disebut nih Mbak ya, Jawa Tengah. Jangan nanti nggak enak sama warganya ya. Iya. Karena memang cerita ini cukup sensitif katanya. Iya, betul. Ini urban legend itu urban legend apa Mbak? Urban legendnya ini seorang perempuan yang punya cacat fisik meninggal dengan cara tidak wajar ya. Dan dia jadi pocong yang menteror warga yang ada di situ. Oke, ini berarti kita bahas pocong ya? Iya, pocong. Pocong yang meneror warga. Betul. Oke, ini kan kalau kita tahu urban legend itu berarti udah banyak yang tahu, udah tersebar ya Mbak ya, urban legend di suatu daerah. Urban legend ini muncul pertama kalinya ini di tahun berapa Mbak? Tahu nggak Mbak waktu itu? Kisaran aja, nggak usah. Kisaran di akhir 80-an mungkin udah mau masuk awal-awal 90-an deh. 80-an 90-an itu udah mulai ini ya, ada omongan-omongan berarti ya. Udah ada beritanya di mana-mana. Maksudnya udah ada omongan dari mulut ke mulut. Oke. Aku taunya itu dari salah satu orang tua pasien papaku. Orang tua pasien papaku. Papanya Papaku kan sih? dokter anak kan. Nah, jadi ada yang periksakan anak. Biasa aku suka gabung juga di situ gitu, terus ngobrol-ngobrol. Oh, ternyata dia punya cerita horor. Iya, dia orang situ berarti? Iya, dia orang situ dan dia hanya cerita, wah aku kalau bahasa Jawanya kayak gini, aku baru ketemu karo pocong sumbing gitu. Saya baru ketemu dengan pocong sumbing, tapi nggak diapa-apain sih. Nah terus aku kan denger kok aneh ya pocong sumbing. Maksudnya gimana Bu pocong sumbing? Nah, gitu. mulai dari situ. Dari situ dia cerita. Oke, penasaran dan dia cerita tuh. Dan ini katanya juga makamnya sampai sekarang masih ada ya? Makamnya masih ada, tapi memang tidak gampang untuk ditemukan. Kecuali kalau misalnya harus ke sana nemuin Pak Kades, nanti dianterin baru. Katanya juga sampai ada warning gitu ya, jangan sampai ke situ lah ibaratnya ya. Iya. Oke. Dijauhi. Iya. Mungkin ditahan dulu Mbak ya ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Mbak Rachel, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan atau subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang. Dan Mbak Rachel, langsung kita mulai Mbak ya ceritanya.
Ceritanya ini sebenarnya di tahun 2016 atau 2017 itu kan lagi happening ya channel-channel horor. 2017 ya? Sekitar tahun-tahun segitulah. Adik gue ini kan punya teman, dia itu punya channel YouTube juga, mau coba-coba untuk bikin semacam channel horor tapi yang explore gitu. Oh, penelusuran nih. Betul, penelusuran. Cuman setelah setahun itu kan sebenarnya ada waktu 1 tahun untuk monetize. Betul. Ya kan maksimal setahun. Cuman setelah setahun itu mereka belum monetize gitu. Saat itu mereka mikir mungkin ada yang kurang. Mereka tidak berpikir untuk kayaknya kita nggak cocok di channel seperti ini. Karena kalau kayak gitu kan hoki-hokian juga kan. Ada yang cepat naiknya, cepat monetize, ada yang memang lambat gitu. Atau bahkan yang tidak monetize sama sekali dalam waktu 1 tahun. Mereka masih tetap berpikir untuk aku mau nerusin nih channel ini. Jadi dia ada 3 orang gitu. Si Rudy, si Eka, satu lagi aku namanya agak lupa karena nggak terlalu kenal deket. Nah, yang aku kenal deket ini sebenarnya namanya Rudy. Rudy ini temen dari adik aku. Oke. Gitu, terus dia sempat tanya, Kak, ada nggak ya informasi tempat penelusuran yang belum pernah dijajali orang, belum pernah orang tuh menelusuri ke sana tapi angker nih gitu. Nah, tiba-tiba aku tuh ingat dulu waktu zaman aku masih kecil, sempat ada kayak semacam apa ya, sosok yang jadi urban legend. Banyak orang bilang ini sosoknya berbentuk pocong. Dulu orang ini yang pocong ini kan dulu dia pernah hidup kabarnya ya. Dulu pernah hidup, dia seorang perempuan, dia punya cacat di bibirnya alias sumbing. Oh. Iya, dia sumbing, terus dia ngalamin dibully lah, inilah itulah, pokoknya dia mengalami penderitaan lah dalam hidupnya sampai akhirnya dia mengakhiri hidupnya sendiri. Dan herannya semenjak dia meninggal banyak penampakan yang terjadi di daerah situ. Semenjak dia meninggal, berarti sebelumnya nggak ada nih? Nggak ada. Dan banyak orang bilang ngelihat sosok pocong, tapi kalau misalnya deket nih ya, itu kelihatan kayak ada sumbingnya, makanya dinamakan pocong sumbing. Gitu, dinamakan pocong sumbing. Aku ingat itu kan, terus aku bilang sama si Rudy ini, kalau kamu mau, kamu ke satu daerah, masih di Jawa Tengah juga, aku kasih tahu daerahnya di mana. Di situ ada urban legend pocong sumbing. Siapa tahu kamu bisa ketemu. Cuman gini, aku juga masih penasaran nih dengan sosok pocong sumbing ini. Karena yang aku tahu, pocong itu nggak ada yang putih. Yang putih itu wedon namanya. Dan biasanya wedon itu kan memang dipakai orang untuk kirim santet, untuk kirim teluh kayak gitu kan. Dari zaman aku kecil, sosok yang pertama kali aku lihat itu pocong. Tapi pocong dia bentuknya kayak siluet hitam kayak bayangan itu. Dan seumur-umur aku belum pernah lihat pocong yang putih gitu. Tapi dia selalu hitam. Kafannya gitu? Enggak, bukan. Jadi kayak siluet bayangan orang itu aja gitu. Nah, kalau misalnya putih itu biasanya wedon. Wedon juga ada 2, yang biasanya kirim teluh, atau kalau misalnya dia itu bagian kainnya yang bagian kepala tuh cuma tertutup segini. Saat kamu dekatin dia, terus mukamu kamu masukkan ke dalam lubang itu, kamu bisa masuk ke dunianya mereka. Coba deh kamu buktiin. Karena kan memang mereka channelnya itu selain penelusuran juga membongkar mitos-mitos yang ada. Nah, ini kan mitos nih. Iya. Kalau kamu bisa membuktikan, bagus itu. Aku percaya channelmu langsung naik. Aku bilang gitu kan. Ya, oke. Akhirnya mereka bertiga ini pulang. Si Rudy hubungin aku. Telepon. Kak, ada syarat khusus nggak sih kalau mau manggil-manggil kayak gitu? Soalnya kami ini sering penelusuran tapi nggak pernah dapat apa-apa. Salahku juga, aku kasih saran ke mereka untuk melakukan sebuah ritual. Gitu. Jadi kamu melakukan ritual ini untuk mengundang sosok-sosok gaib. Akhirnya udah nih, setujulah si Rudy kan. Ritualnya dikasih tahu sama Mbak nih, berarti Mbak ya? Yang menyarankan mereka melakukan ritual, yang ngasih tahu kalau mau ritual ini. Tapi sebelumnya udah dikasih tahu belum resikonya segala macam? Karena aku sendiri kan nggak pernah bertemu dengan sosoknya.
Jadi aku nggak pernah tahu apa yang terjadi. Kalau misalnya aku ketemu sosoknya, aku yang akan ngelakuin sendiri. Maksudku kan kayak gitu. Jadi aku pikir, mumpung ada orang yang mau ke sana nih, karena aku kan sudah pindah kota kan, nggak mungkin aku ke sana. Terus mereka tanya lokasinya, ya sudah aku kasih tahu aja. Karena aku pikir itu cuma sekedar mitos dan nggak mungkin terjadi apa-apa gitu loh. Aku pikirnya saat itu. Udahlah, akhirnya mereka bertiga ke sana. Minta izin sama biasa kan RT RW gitu dan lain sebagainya, kepala desa lah, bukan RT RW ya, kepala desa, karena itu memang di desa gitu. Mereka masuk, memang sepertinya itu sebenarnya bukan kuburan umum sih kalau bisa dikatakan, walaupun memang kayak ada gapura dari besi gitu kan dengan tulisan aksara Jawa, tapi yang ada cuman ada satu makam di situ. Di antara area itu cuma ada satu makam, kata mereka. Makanya mereka yakin, ya memang itu kuburannya. Karena kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu tulisannya makam sumbing. Makam sumbing tulisannya. Nah, jadi mereka masuk ke situ. Ini aku cerita berdasarkan POV-nya si teman-temannya Rudy dulu ya, yang 2 orang ini. Jadi kan yang satu pakai kamera kan. Kamera yang kayak gini, tapi yang bisa dibawa-bawa gitu. Tunggu, ini sorry Mbak ya, dipotong bentar ya, sorry ya. Area makamnya ini berarti terletak di salah satu desa ya, yang ada di Jawa Tengah. Berarti areanya ini memang areanya ini area gimana? Tadi dibilang ada gapura. Sebenarnya itu tuh pemakaman atau gimana? Gapuranya itu fungsinya apa? Apa emang untuk menamakan aja kalau Sepertinya sih begitu. Oh, jadi itu hanya untuk menamakan doang? Iya. Bukan emang pemakaman apa, bukan ya? Bukan, emang bukan pemakaman satu makam tapi dinamain ya? Iya, dinamain. Berarti kayak disakralkan juga harusnya nih ya? Sepertinya sih gitu. Sepertinya sih. Ya? Sepertinya sih karena begitu. Sampai dibuat gapura gitu kan? Atau mungkin itu sebagai pertanda supaya orang jangan ke situ. Ya bisa jadi. Sebagai warning ya buat mereka. Jangan sampai deket-deket area situ. Sebenarnya si Bapak Kadesnya sendiri bilang, kalian yakin mau ke sana, apalagi malam-malam gitu. Cuman 3 orang ini bilang, udah Pak, kasih uang lah ya gitu, supaya bapaknya ini mau memperbolehkan mereka untuk explore ke sana gitu. Jam berapa malam waktu itu ke sana? Sekitar jam 11 malam mungkin, menjelang tengah malam. Pengen tengah malam itu? Menjelang tengah malam. Sampai tuh mereka di pemakamannya? Iya, sengaja. Di makamnya itu? Iya, jadi mereka tuh kalau explore di atas jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Terus gimana Mbak kelanjutannya pas mereka sampai di makamnya itu? Nah, jadi mereka sampai di tempat itu, biasa kan hostnya kan yang namanya Eka nih kan, dia bilang dulu pembukaan dan lain sebagainya, opening lah ya, terus akhirnya dilanjutkan oleh Rudy gitu. Nah si Rudy ini dia jalan, tapi dia nggak bawa kamera nih, terus dia ngadain ritual dulu. Nah sebenarnya si Eka ini sempet kaget juga, kamu bawa apaan itu? Ya ini syarat aja sih supaya bisa ngundang sosoknya gitu. Sempat terjadi perdebatan karena sebelum-sebelumnya nggak pernah mereka kayak gitu. Jadi mereka yang netral aja. Cuman si Rudy bilang, ya kalian lihatlah setahun ini apa yang kita dapat cuma capek doang gitu kan. Coba kali ini coba, siapa tahu bisa gitu. Akhirnya udah kamera sempat dimatiin, terus dia ngadain ritual. Di situ kan ada kayak rimbunan pohon bambu. Udah mulai datang angin nih, tapi yang bergerak cuman pohon bambu itu doang daun-daunnya. Yang lainnya nggak ada angin. Jadi cuman di pohon itu yang kres kayak gitu. Wah berhasil, pikirnya si Rudy gitu. Berhasil. Akhirnya si Rudy bilang, kamera nyalain, sorot aku ke sana. Udah. Pas dia sorot ke sana, sosoknya datang. Entah dari mana sosoknya ada, putih. Memang pakai kain kafan putih. Cuman herannya seperti ini. 3 orang kalau lihat dengan mata telanjang ada sosoknya, tapi di kamera nggak ada. Oh my God. Yang dilihat di kamera hanya Rudy yang sedang ngomong sendiri ke sosok itu. Jadi kayak dia ngomong dengan sosok tapi nggak ada wujudnya gitu. Si Rudy bilang, permisi ya. Saya cuma mau tahu apa betul kalau saya dekatkan muka saya ke kamu, saya bisa melihat sesuatu gitu. Rudy ini orangnya nekat sih. Akhirnya dia makin dekat. Yang lainnya udah jangan gitu. Kabur. Nah, pas si Rudy ini megang
kepala sosok itu, terus mau deketin gini, kayak ada gempa di situ. Nah, mereka berdua, termasuk yang pegang kamera kan ketakutan. Mereka lari, kameranya jatuh. Kamera jatuh, pas jatuh begini, nyorot ke arah rimbunan bambu. Rudy udah nggak ada. Ya, Rudy udah nggak ada. Nah, akhirnya si Eka sama temennya ini kan, mereka panik ya. Karena dicari-cari kemana-mana nggak ada, tapi motornya masih di parkiran. Akhirnya mau nggak mau, mereka ketok pintu rumah Pak Kades. Terus mereka cerita. Si Pak Kades bilang, saya sudah bilang kan, terlalu beresiko. Nah, sekarang gimana? Loh Pak, jangan tanya kami Pak. Yang kami mau, teman kami kembali. Tapi gimana Pak caranya Pak? Bingung kan? Akhirnya Pak Kades tuh ingat, ada orang yang dituakan di dusun situ. Nah, si orang yang dituakan di dusun ini, aku nggak bisa bilang dia ustadz ya, karena sebut aja dia kayak paranormal gitu ya. Si mbah ini akhirnya dihubungin. Terus si mbahnya bilang, kapan hilangnya? Barusan mbah. Udah, gini aja. Besok kalian ke pasar tradisional. Beli kafan. Terus beli sesajen. Disebutkan sesajennya termasuk kembang 7 rupa. Besok malam kalian kesini. Pak Kades, silakan kumpulkan warga-warga untuk datang ke rumah saya. Besok malam sekitar jam 8. Oke, sudah. Akhirnya diikutin lah sama mereka. Udah tuh, itu mereka harus cari batang pohon pisang, terus dikafanin. Ada di tengah-tengah mereka, semuanya orang kumpul, terus kayak orang tahlilan gitu. Berarti ketemu nih syaratnya nih? Lengkap semua ya? Iya, udah ketemu semua, ada sesajen dan lain sebagainya. Dan posisinya batang pohon ini kan memang menghadap ke arah pintu. Jadi ini batang pohon lurusan tuh udah pintu rumah, pintu utamanya gitu. Dan mereka baca-baca gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak gitu kan. Berjam-jam mereka kayak gitu, terus tiba-tiba ada angin nih. Ada angin gitu kan. Tapi angin sekencang itu gak bikin pintu utamanya berubah gitu loh. Jadi anginnya tuh kencang sampai ke dalam gitu. Jadi kayak angin puter-puter kayak gitu. Si mbah ini bilang, teruskan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Terus kayak gitu. Nah, akhirnya batang pisangnya ini goyang-goyang. Goyang kayak gini. Nah, setelah goyang-goyang itu, si Eka ngeliat kan. Jadi kan kalau di pocong itu kan tetap kayak ada lubangnya kan gini di bagian atasnya tuh. Itu berubah wajahnya si Rudy, terus berubah batang pisang. Pas begini-begini ini ada yang berubah jadi wajahnya Rudy, terus hilang lagi gitu. Malam itu mereka terus-terusan tuh kayak gitu. Kayak itu, la ilaha illallah, jangan berhenti. Terus ada orang yang saking paniknya mereka mau keluar kan, nggak kuat gitu. Si mbahnya bilang, kalau kalian sampai pulang ke rumah, kalian mati. Jangan sampai kaki kalian menginjak halaman rumah saya. Masuk. Akhirnya udah, itu sempat chaos itu kan di situ, karena makan mereka khawatir diri mereka sendiri. Dan ya, sudah duduk. Baca lagi la ilaha illallah gitu. Udah, baca terus kan. Nah, pas itu datang lagi angin, terus ada suara orang bilang, tolong, kayak gitu. Si Eka ngelihat ke pintu, di pintu tuh sudah ada sosok pocong. Tapi Rudy yang dikafani. Bilang gini, tolong, kayak gitu, tolong. Cuman setelah itu mukanya kayak berubah. Jadi muka hancur, terus berubah Rudy lagi, muka hancur, berubah Rudy lagi. Kayak gitu terus. Itu kejadiannya sampai mau menjelang bukan azan maghrib, azan subuh ya. Nah itu baru Rudy bisa dikembalikan. Nah sekarang aku mau cerita POV-nya Rudy, apa yang terjadi sama dia. Oke. Jadi pada saat si Rudy itu mendekatkan wajahnya ke lubang yang di muka pocong itu, tiba-tiba yang dia lihat gelap. Terus dia berada di suatu tempat seperti hutan, enggak gelap tapi juga enggak terang, kayak sendakala masih bisa kelihatan. Cuman banyak kabut. Dia lari terus. Woi kalian di mana? Woi kalian di mana? Dia lari gitu kan, lari nggak ada arah tujuannya, sampai dia ketemu ada sosok perempuan pakai kebaya.
Terus pakai kerudung warna kuning, cuman ditutupin kayak gini, kelihatan matanya doang. Jadi kerudungnya dijadikan cadar gitu. Terus dia tanya, Mbak, saya di mana? Dia cuma ngeliatin gitu aja kan. Mbak, saya mau pulang, Mbak. Rumah Bapak Kades ini di mana? Si perempuan tuh nunjuk. Kayak gitu. Akhirnya udah dia lari ke sana kan, lari terus. Lari. Cuman waktu dia lihat, kok ini kayaknya tempatnya sama deh. Pas dia lari terus maju, ketemu lagi sama perempuan itu. Waduh. Dia tanya, Mbak, katanya rumah Pak Kades sebelah sana, dia tunjuk gitu. Rumahnya di mana, Mbak? Ditunjuk lagi arah yang lain, sana. Terus dia lari lagi kan, balik lagi. Dia lari terus, nggak ketemu-ketemu. Tetap aja apa yang dia lihat itu sama. Kembali lagi sama. Ketemu lagi perempuan itu. Dan setiap kali ketemu perempuan itu, selalu arahnya berbeda yang dia tunjuk, entah di sana, sana gitu. Nah, makin lama kan dia makin kecapean ya. Dia makin kecapean. Terus somehow dia ketemu lagi perempuan ini, masih di posisi yang sama, berdiri di situ. Terus dia tanya, Mbak, tolong Mbak, jangan ngerjain saya Mbak, saya minta ampun, kata dia. Kasih tahu saya Mbak, rumah Bapak Kades ada di mana? Si perempuan ini bilang kayak gini, piye Thomas, jarene sampean goleki aku. Si Rudy kan bingung, maksudnya apa? Pas dia buka, sumbing. Ternyata sosok itu. Akhirnya dia lari, nggak tentu arah. Nah, sampai kemudian dia ketemu ada kayak kerumunan orang. Itu apa ya? Kok ada kerumunan orang? Dan orang itu mengerumuni kayak tanah yang habis digali. Jadi kayak lahan buat nguburin orang gitu. Bentuknya kotak. Nah, salah satu dari orang itu pakai kayak bukan sorban tapi kayak ikat kepala gitu. Dan nih, Rudy, balik sini nak, gitu. Dia lari ke sana. Tapi herannya makin dia lari mendekat, makin menjauh. Oke. Terus dia, Pak tolong Pak, gitu. Akhirnya si bapak itu bilang, kamu duduk dulu di situ, duduk. Akhirnya dia duduk. Tolong saya Pak, saya minta ampun Pak, tolong saya Pak, saya nggak mau mati di sini, kata dia gitu. Terus abis itu si bapaknya bilang kayak gini, nak, coba kamu baca ada ayat Al-Quran, dikasih aku lupa ayat apa, coba kamu baca itu 33 kali gitu. Nah, waktu dia baca, semakin dia baca, semakin hitungannya makin banyak, dia tuh merasa kayak kakinya mulai diginiin terus diginiin gitu. Kayak diikat gitu, terus dia nggak bisa bergerak gitu. Pak tolong Pak, kayak gitu. Sambil gini dia, Pak tolong Pak, saya nggak mau mati Pak. Terus, dia kamu tenang aja terus. Habis itu, kamu masuk ke lubang ini, masuk. Nah, dia pikirkan itu mungkin salah satu dari temennya si setan ini kan. Dia nggak mau, saya nggak mau mati. Masuk, percaya sama saya, masuk gitu. Nggak mau, saya nggak mau mati. Yang lainnya pada la ilaha illallah, persis sama kayak yang posisi yang di dunia manusianya gitu. Mereka semua pada ngumpul, tapi posisi di dunia manusia kan pada duduk bersila, yang di situ berdiri. Oke, bedanya itu ya? Bedanya di situ. Dan semua itu mengelilingi yang lubang kuburan itu. Akhirnya dia si mbah ini kan bilang, sini, ayo nggak apa-apa, nurut sama saya. Akhirnya udah, dia berdiri, terus dia loncat gitu, kayak pocong. Karena udah keikat semua ya? Keikat semua, walaupun dia nggak pakai kafan ya, tapi dia terikat semua. Iya. Terus dia bilang, nggak mau, tapi nggak tahu kenapa kakinya tuh kayak loncat sendiri, walaupun dia nggak mau, dia maunya mundur. Terus tapi kakinya loncat sendiri. Terus pas dia ada di ujung liang itu, dia lihat di situ ada sosoknya dia terbaring kaku di situ. Dia bilang, saya nggak mau mati, gak. Terus, percaya nak, ayo jatuhkan dirimu ke situ. Gak mau pak. Jadi perlawanan dia yang dilihat orang-orang di dunia kita itu yang saat dia di pintu itu, enggak, gitu.
aku nggak mau mati. Akhirnya udah kan, si bapak itu akhirnya dorong dia, truk kayak gitu. Begitu dia jatuh, gelap, terus dia buka mata, dia udah ada di rumahnya si mbah itu dengan posisi yang masih terikat kafan. Yang batang pisang itu dia jadinya? Dia. Berubah jadi dia? Berubah jadi dia. Oke. Dan dia balik ya akhirnya? Balik. Thanks God-nya dia balik. Utuh tuh sampai nggak ada yang maksudnya nggak ada yang ketinggalan, entah apapun itu, mentalnya pun sekalipun. Mentalnya terganggu, maksudnya bukan terganggu gila nggak, tapi dia merasa trauma dan nggak mau lagi nerusin channel itu, dia nggak mau lagi untuk yang berkaitan dengan horor, dia sudah nggak mau lagi, karena itu udah bikin dia trauma seumur hidup, dan itu jadi penyesalan aku juga kenapa aku menyarankan dia untuk ngelakuin itu sih. Kan dia nanya memang. Iya, cuman kan sebenarnya aku bisa nolak ya untuk mengatakan enggak gitu. Balik akhirnya, dan apa yang terjadi Mbak setelah itu? Teman-temannya gimana reaksinya? Maksud ade Mbak gimana waktu itu? Ade Mbak Rachel? Ya sebenarnya sih teman-temannya itu nggak 100% nyalahin aku, cuman mereka menyayangkan aku kenapa ngasih ide seperti itu. Dan ritualnya ini apa Mbak? Maksudnya aku nggak minta detailnya. Maksudnya apa yang dilakukan? Ngebaca sesuatu kah harus, atau ada memakan sesuatu kan? Nah, maksud aku gitu loh. Memakan sesuatu dengan bacaan. Iya, dengan bacaan, dan itu harus dimakan mentah-mentah. Oh, gitu. Harus dimakan mentah-mentah, dan dia harus mengelilingi nisan itu dengan cara mundur 7 kali. Oke, ini bukan ngasih tahu ya. Kalau ngasih tahu mah detail, ini enggak ya. Kita ngasih tahu bacaannya apa dan yang dimakan apa enggak ya, nggak tahu ya. Oke, aku udah kebayang sih. Kayak gitu berarti ritualnya. Iya, ritualnya kayak gitu. Tapi ritual ini berlaku memang khusus di makam Sumbing ini, makam Pocong Sumbing ini, atau bukan? Sebenarnya itu untuk summon sosok sih. Untuk memanggil sosok memang? Iya, untuk memanggil sosok. Ada cara yang lebih ekstrim lagi, tapi kayaknya janganlah. Cara yang lebih ekstrim ini biar apa nih maksudnya? Untuk memanggil entitas yang lebih tinggi lagi. Oh, bukan lebih cepat datang, bukan ya? Emang ada yang tipe-tipe emang jin yang harus dipanggil dengan cara masing-masing gitu. Berarti ini kayak keisep masuk gitu ya? Iya, masuk gitu. Masuk ke si ini aneh, muka pocongnya ya, si Rudy nih. Jadi kayak disedot kayak gitu. Aku tahu itu dari salah satu temen. Kan aku kan cerita sama dia, kok aku nggak pernah lihat pocong warna putih ya, kenapa ya? Ya pocong memang nggak ada yang warna putih. Warna putih itu wedon. Dan gini Hel, kalau kamu mau coba cari yang dia ada celah sedikit di mukanya, kamu deketin deh muka kamu ke situ, kamu pasti lihat dunia lain. Tuh. Nah, aku belum pernah kesampaian, makanya aku penasaran. Mumpung ada yang nanya dan penasaran, ya aku kasih tahu. Tapi ternyata itu jadi penyesalan aku juga sih seumur hidup. Dan ternyata bukan ngeliat ke dalam ya, masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam. Iya. Kan sama aja ngeliat kan, kalau kita masuk ke dalam kan kita ngelihat dunia mereka juga kan. Iya, ngeliat sih. Tapi nggak pakai pindah badan kita juga sih. Iya sih, iya. Saya dibayar juga kayaknya. Jangan. Nah Mbak Rachel, kalau teror-teror yang dialamin warga tuh sama si Sumbing ini gimana nih? Sama si Pocong Sumbing ini? Jadi sebenarnya si Pocong Sumbing ini kan zaman dulu dia hidup, aku tadi kan bilang meninggalnya nggak wajar ya. Boleh aku cerita dulu nggak? Dulu waktu zaman dia hidup gimana? Oh boleh. Itu berita yang aku dapat dari beberapa orang. Di warga sekitar berarti? Warga sekitar. Oke. Dari dia remaja itu, dia udah nggak ada orang tuanya, jadi dia tinggal sama neneknya. Nah, tiap kali dia butuh semacam beras, gula atau apa, dibayar dengan badan gitu. Awalnya memang dia tidak tahu waktu masih remaja, mungkin sekitar umur 10 tahun
kalau nggak 10 salah. tahun? Kabarnya begitu. Jadi umur 10 tahun itu awal atau pertama kali dia merasakan disetubuhi gitu. Nah setelah disetubuhi itu kok dia dapat beras. Sejak saat itu dia berpikir, oh kalau aku mau dapat beras, mau dapat gula, mau dapat kopi atau teh, iya dia harus begitu. Itu yang dia tahu karena dari kecil dia begitu. Sampai suatu ketika dia hamil, karena dia memang agak kurang harus berpikir bagaimana, ya mungkin wajar juga dia hidup berdua sama neneknya mungkin juga nggak tahu bagaimana cara mendidik cucunya. Jadi dia coba untuk membuang anak ini sendiri, kabarnya sih begitu. Setelah dia buang berhasil, dia masih kayak gitu ngelakuin hal itu untuk dapat bahan pokok gitulah. Untuk dapat bahan pokok dia harus bersedia untuk ditiduri, ibaratnya. Sampai umur berapa itu Mbak tahu? Sampai sekitar mungkin 16 tahun ya, usia 16 tahun. Dia akhirnya berpikir kalau kok aku hidupnya kayak gini terus. Satu sisi dia juga dibully, jadi istri dari orang yang nidurin dia kan otomatis tahu. Pernah didatangin rumahnya, dia pernah dipukuli, neneknya juga kena dipukuli. Oh, gitu. Iya. Padahal dia sendiri berpikir kalau, loh, kok aku aja yang disalahin? Padahal suamimu kan juga mau. Gitu. Suamimu yang datang gitu. Suamimu yang kasih iming-iming seperti itu. Ya aku terima aja. Orang aku nggak punya apa-apa, dia nggak bisa kerja, neneknya udah nggak sanggup kerja, ya kan? Neneknya tuh cuman ini loh, jualan kayu bakar. Zaman dulu kan akhir tahun 70-an mau ke 80-an itu kan masih banyak dapur yang pakai kayu bakar. Iya. Neneknya ini yang nyari-nyari kayu itu. Gitu. Dan itu dibayar paling berapa rupiah sih? Gak cukup untuk mereka sehari-hari sebenarnya. Jadi dia berpikir, oh aku bisa dapat beras dan lain-lain kalau aku bersedia untuk digituin. Begitu dia selesai dipukulin itu gak cuma satu kali kejadian, beberapa kali kejadian. Pokoknya kalau dia ketahuan sama istri yang abis suaminya nidurin dia, pasti dia disamperin, digebukin sampai. Akhirnya dia berpikir kayaknya aku kok udah nggak kuat kalau kayak gini. Sampai suatu hari neneknya meninggal usia tua, sendirian lah dia di situ. Dia sendirian di situ, otaknya udah agak kurang, makin kurang lagi. Kayak apa ya? Aku percaya sih kalau kepala sering dipukul kan jadi kayak ada geger otak mungkin ya. Kepalanya tuh sering dipukul gitu. Apalagi di bagian belakang itu. Jadi agak kurang-kurang ya. Jadi agak kurang-kurang. Nah akhirnya dia diri. Cuma semenjak dia meninggal, yang paling parah adalah laki-laki dan perempuan yang pernah menganiaya dia dan meniduri dia. Jadi terutama 40 hari setelah kematiannya itu dia pasti mendatangi satu persatu. Dan dia mendatangi pada saat tidur, tiba-tiba pada saat posisi terlentang gitu ya, dia sudah ngangkang di atas kepala orang itu, terus ngeluarin kayak cairan merah gitu. Idih. Itu laki-laki dan perempuan sama, semuanya diteror kayak gitu. Terus kedatangannya dia itu selalu ada pertama angin, terus selalu ada angin, terus ada suara kayak gitu. Itu pasti dia mau datang. Apapun yang coba dilakukan orang rumah atau target yang bakal dia datangi itu percuma. Mau baca-bacaan apapun nggak mempan. Mau mereka coba untuk pindah posisi tidur atau dia pindah ke tempat lain, nggak bisa. Seperti karma yang terus ngikat gitu loh. Itu harus dia datangi gitu. Nah, kalau orang sudah kena cairan merahnya itu, pasti akan kena penyakit di bagian dalamnya. Entah empedunya pecah atau apapun. Jadi penyakit medis yang memang secara medis ada gitu. Kalau dideteksi secara medis, terdeteksi. Jadi meninggalnya ya karena itu. Makanya jujur orang-orang di desa itu sisa sedikit, banyak. Kalau kata Rudi terutama ya, banyak rumah yang kosong. Karena ya itu nggak kuat, meninggal.
nggak kuatnya meninggal atau emang mereka pergi dari situ ya? Nggak ada yang berhasil pergi. Oh iya? Nggak ada yang berhasil pergi. Mereka harus di situ. Makanya kan aku bilang kayak karma yang mengikat kan. Mereka nggak bisa pergi. Tiap kali mereka pergi, sekali aja mereka keluar dari wilayah itu, kecelakaan lah, apalah terjadi. Dan itu berlaku bagi semua yang udah pernah nidurin dia? Iya, nidurin dia. Nah, buat orang-orang yang tidak pernah nidurin dia, itu biasanya cuman diliatin sosok pocong tapi dari belakang. Nah, kalau misalnya orangnya itu mundur, dia akan maju. Tapi kalau misalnya orangnya itu berani, dia maju, pocongnya mundur. Malah ke sana gitu. Jadi dia ngikutin. Jadi kalau kita ke sana, dianya ke sana juga gitu. Cuman itu aja sih. Nggak sampai dia apa-apain tuh enggak. Cuman yang parah ya itu. Mungkin zaman dulu kan belum terlalu banyak media cetak atau apa yang membahas-bahas hal itu ya. Iyalah. Tapi ya itu berita yang aku dapat sih seperti itu. Udah ada yang pernah ke sana belum sih? Nge-explore lagi? Nggak tahu. Setahu belum kayaknya. Cuman mereka doang. Aku belum pernah melihat ada orang yang eksplor sampai ke daerah situ. Karena memang desanya ini pelosok banget apa gimana, Mbak? Salah satu sisi memang iya pelosok, sisi lain itu kecil gitu loh, dusun kecil yang mungkin orang nggak terlalu banyak tahu. Hanya orang-orang tertentu dan orang yang pernah tinggal di kota itu yang tahu kalau ada dusun yang namanya ini. Oke Mbak, untuk terornya berarti sekarang nih Mbak ya, itu masih ada apa enggak nih di desa itu? Karena kan desanya masih ada nih, dusunnya ini masih ada. Dusunnya masih ada, tapi kalau teror tuh hanya sebatas penampakan. Untuk teror sampai didatangi terus dia ngeluarin cairan merah udah nggak ada karena orang-orangnya udah meninggal. Meninggal. Tentang si gapura di makamnya itu pun nggak tahu siapa yang bikin ya waktu itu ya. Maksudnya warga sana. Gitu. Mungkin sebagai penghormatan mungkin ya, atau warning mungkin, bisa jadi warning. Kalau aku rasa sih lebih ke warning ya, supaya orang kalau ngelihat gapura itu udah kabur deh, jangan deket-deket. Karena buat aku aneh dibikin gapura makam tapi bukan makam umum, hanya ada satu makam di situ. Iya. Aneh. Kenapa dibikin gapura gitu kok cuma satu? Iya. Maksudnya kalau emang itu bukan dikeramatkan atau disakralkan kan nggak sampai digapurain gitu kan? Betul. Ya kita tahu lah banyak lah makam-makam keramat ya kan, makam-makam yang memang disakralkan oleh warga setempat itu memang digapurain, ada namanya kan. Iya. Makam Mbah siapa gitu, makam Ki siapa gitu. Dan orang-orang sekitar juga biasanya kan kalau ada makam keramat pada kasih sesajen untuk minta cuti togel atau minggu. Ya kan, minta nomor lah. Ada malam-malam sakral yang mereka datengin. Di makam itu nggak pernah ada. Nggak ada. Karena orang tahu apa dan siapa yang ada di situ. Karena itu memang bukan makam keramat, itu makam yang diperingatkan malah ya. Ya malah jangan di sini nih. Supaya jangan ke situ kalau aku rasa. Ya kali aja kan ada warga luar kan lagi main ini yang untuk doyan-doyan togel kan, nyari makam keramat baru nih yang kemarin kurang nih ya kan, nyari situ, makam keramat baru didatengin sama dia. Tapi caranya kalau untuk orang luar nggak akan ketemu makam itu. Nggak ketemu ya? Nggak. Harus izin sama kades dulu baru bisa lihat. Baru dikasih tahu. Dikasih petunjuk, diantar lah ibaratnya ke sini. Kalau nggak akan ketemu. Oke Mbak Rachel, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari aku ya. Ini siapa yang ngebalikin si Rudy? Aduh, Mbah siapa ya namanya? Yang Mbah itulah ya. Itu gimana kabarnya? Karena kan dia ibarat nyulik tawanan nih kalau bahasa kasar gitu ya, nyulik tawanannya si Sunding. Panggil sukmanya kembali iya. Udah ngambil si tawanannya Sunding, ini gimana nasibnya dia? Masih ada? Masih ada ya? Masih ada. Berarti top chair deh. Mantap deh. Masih ada. Versus Sumbing dia berani. Sebenarnya dia masih muda kok. Cuman karena memang dia orang yang dituakan, jadi yang lebih tua dari dia pun manggilnya Mbah. Iya di dunia ya, itulah. Udah semua berarti ya ceritanya. Nggak ada yang terlewatkan lagi ya. Dan sekarang sibuk ngapain, Mbak? Aku sekarang ini masuk di timnya Mr. Popo di Siwat IC. Oh, berarti udah resmi sebagai di timnya Mr. Popo nih di Siwat IC, sebagai kreator di sana ya.
Sekarang di Siwataisi berarti aktif di Spotify sama Spotify, di YouTube untuk YouTube. sementara. 2 aja nih berarti. Iya. Lagi aktif 2. Bentar lagi sih mau ke Noise juga ya. Wow, tapi the best nih kalau udah Coba. aktif 2 aja tuh udah sebenarnya udah good banget sih Mbak. Kita aja kan baru 1 fokusnya kan. Udah 2 nih mau nambah lagi 3 ya Noise Iya. ya. Dan pokoknya lancar terus Mbak ya di Siwataisinya Amin, sama amin. Mister sama Mas Rudi ya, masih sama Mas Ruli ya. Iya Mas Ruli Mas sama Mbak Devi. Ruli sama Mbak Devi sama Mister Popo sukses terus di Siwataisinya, dan Mbak Rachel juga tentunya sukses terus. Amin. Pokoknya amin. Dan makasih juga udah nyeritain yang tadi tuh yang di rumah sama nyeritain yang ini. Makasih banget kita udah ketemu di Semarang. Pokoknya ya the best lah cerita-cerita dari Mbak Rachel. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Mbak Rachel juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.